Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Pati ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Didampingi Ibu Negara, Presiden Joko Widodo meninjau dan meresmikan sejumlah proyek pemerintahan pusat di Jawa Tengah. Capres dan Cawapres gerilya politik temui Sultan Santri hingga warga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sebuah rumah di Pati ludes terbakar Selasa siang. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting arus listrik. Lur, kobong lur. Karangsumbur lur. Api membakar habis sebuah rumah di Desa Karangsumber, Kecamatan Winong Pati. Api terlihat pada Selasa siang oleh warga sekitar. Saat itu rumah sedang kosong karena penghuninya sedang pergi bekerja. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tetapi api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. 3 mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi 2 jam kemudian setelah seluruh bangunan rata dengan tanah. Kemudian besar, tidak bisa ditolong lagi. Kemudian yang samping-samping langsung dirusak gentengnya sehingga tidak sampai merembet ke tempat yang lain. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kebakaran juga melanda rumah warga di Kabupaten Semarang. Tak hanya rumah, api membakar gudang dan uang tunai senilai 12 juta rupiah. Rumah milik Zumroti, warga Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang terbakar pada Selasa siang. Korban melihat ada kobaran api pada kabel di depan rumahnya saat pulang usai berjualan dari warung. Kebakaran tak hanya menghanguskan rumah tetapi juga gudang barang bekas dan uang tunai 12 juta rupiah yang tersimpan di kamar. Luas bisa pating-pating kanggo canggung yatim piatu di nggak mampu pikiran udah ngunuti. Berapa juta Ibu? 12 juta ya. Ini kok disimpan di mana itu? Disimpan di mana Ibu? tak saya lagi ngin kasur Ikut kobong. nggih Ikut dibakar ya Bu ya? bakar. Api padam dalam waktu 1 jam setelah menerjunkan 2 unit damkar Pemkab Semarang. Polisi menduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik pada salah satu kabel yang ada di rumah Zumroti. Pada saat dia pulang, tidak lama dari warung, ternyata sudah melihat api di dalam rumahnya. Demikian. Ya. Untuk kerugian sendiri berapa? Untuk kerugian ditaksir uang cash yang disimpan di bawah kasur 12 juta rupiah. Kemudian untuk uang tersebut tidak terselamatkan, jadi terbakar ya. Jadi kita juga merasa prihatin karena ibu itu hidup seorang diri dan sudah sepuh. Total kerugian dari kebakaran ini sekitar 90 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Masih dari Kabupaten Semarang, 2 ruang kelas sekolah dasar tertimpa pohon jati. Akibatnya sebagian atap dan dinding kelas hancur. Kegiatan belajar mengajar di hari itu ditiadakan. Pohon jati menimpa bangunan sekolah dasar Negeri Penawangan 01 Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Kejadian pada Selasa siang ini menyebabkan 2 kelas rusak. Patahan pohon juga sampai di lorong toilet siswa. Suara yang keras dari jatuhnya pohon memicu kepanikan siswa. Penjaga sekolah bersama guru langsung menyelamatkan para siswa ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena para siswa sedang berada di luar kelas. Mereka sudah kumpul berkerumun di sini.
Mereka langsung yang di kelas ini tadi ambil tas, ambil ini langsung keluar kelas, karena sebagian kan sudah ada yang masuk kan itu waktu berjenjikan itu. Tapi setelah kami sadar bahwa ada yang roboh, kami langsung ini ada yang cek kamar mandi, ada yang cek ke kelas lain juga Bapak Ibu guru yang lain itu, karena takutnya nanti ada anak yang terkena ini robohan dari ruang lain, jadi memang situasinya tadi agak panik, karena Kegiatan belajar mengajar di SDN Penawangan 01 pada hari Selasa langsung dihentikan karena para siswa dipulangkan lebih awal. Aktivitas belajar mengajar kembali normal keesokan harinya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Akibat diterjang angin kencang, rumah seorang janda di Kabupaten Tegal rusak berat sejak pekan lalu. Meski begitu, korban belum mendapatkan bantuan sedikit pun dari pemerintah daerah. Tembok retak hingga atap rumah rusak. Beginilah kondisi rumah warga di Desa Mokaha, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kondisi ini sudah terjadi hampir sepekan sejak diterjang angin kencang pada Jumat pekan lalu. Pemilik rumah Watri terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya bersama anak dan 2 cucunya. Janda parubaya ini tak mampu memperbaiki rumahnya lantaran kondisi ekonominya serba kekurangan. Setelah sepekan tak ada bantuan, akhirnya Watri mendapatkan paket sembako dari Puskesmas Jatinegara. Meski begitu, bantuan dari pemerintah daerah untuk perbaikan rumah yang rusak tak kunjung datang. Sehingga kami mengumpulkan bantuan berserta Dharma Wanita Persatuan Unit Puskesmas Jatinegara. Sehingga setelah terkumpul kami serahkan kepada warga yang tersebut, sehingga kami harapkan bantuan ini dapat bermanfaat ke depannya. Keluarga besar Puskesmas Jatinegara yang telah memberikan bantuannya kepada warga kami yang terkena bencana musibah puting beliung. Watri berharap adanya kepedulian pemerintah daerah untuk memperbaiki rumahnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang lansia asal Sragen tertabrak kereta ketika menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Sragen. Akibatnya lansia berusia 63 tahun itu meninggal di lokasi kejadian. Aceng Suryana, seorang lansia tertabrak kereta api hingga terpental 100 meter saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Dukuh Mentir, Desa Wonotolo, Kecamatan Godang, Sragen. Polsek Godang memasang garis polisi di lokasi kejadian, lalu jenazah Aceng dievakuasi dari lokasi. Saat itu korban tertabrak kereta api Majapahit jurusan Jakarta-Surabaya pada Rabu sekitar pukul 4:30 pagi. Masinis telah memberikan peringatan dengan menyalakan klakson, namun diduga korban tak mendengar hingga tabrakan pun terjadi. Kereta Majapahit dari arah barat, kereta Majapahit ya, dari arah barat menuju Surabaya. Dia berjalan kaki atau gimana? Dia menurut keterangan dari masinis jalan ya, sudah sempat di klakson, namun yang bersangkutan tidak atau almarhum tidak minggir, sehingga terjadi laka. Kepolisian mengimbau warga untuk berhati-hati saat melintasi perlintasan rel kereta tanpa palang pintu. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.